mulai besok hari Sabtu ini dan sampai tanggal 20 akan mendeklarasikan diri di 1, 2, 3, 4, 5 titik. Jadi Kota Kupang itu untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kepulauan, Daratan Timur 5 kabupaten kami di TTS, kemudian Manggarai Raya di Labuan Bajo, kemudian seluruh Daratan Sungai di SPD, dan Flores bagian tengah ke timur itu di NTT. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, Melky Laklena dan Joni Asadoma, pada hari Jumat 13 September 2024 menggelar konferensi pers yang diikuti oleh 100 awak media. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Pemenangan Melky Joni, kantor DPD 1 Golkar NTT, dalam rangka deklarasi pada hari Sabtu 14 September 2024 di Gedung Olahraga Oepoi Kupang. Pada saat itu, Frans Sarung, ketua tim kampanye, mengatakan deklarasi paket Melky Joni akan dihadiri oleh Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan anggota DPR RI daerah pemilihan NTT yang tergabung dalam partai koalisi. Untuk diketahui, deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, Melky Laklena dan Joni Asadoma, akan diadakan pada 5 titik, yakni Daratan Timur 2 titik, Daratan Flores 2 titik, dan Daratan Sumba 1 titik. Hari ini dari tim pemenangan paket Melky Joni dan teman-teman sekalian, kita mengundang 100 media untuk bertemu langsung dengan calon gubernur yang diusung oleh 11 partai politik, Bapak Abang Emmanuel Melkiades Laklena dan Pak Joni Asadoma. Terima kasih, selamat sore, sudah memenuhi undangan kami jumpa pers pada sore hari ini. Jumpa pers pada sore hari ini berkaitan dengan momentum deklarasi besok itu. Ya, kami di depan ini Pak Melky, Pak Joni masih dalam perjalanan menuju ke sini. Di samping saya Pak Ansor, Penguat Ansor, manajer kampanye tim pemenangan Melky Joni. Iya. Lalu Pak Lawrence Ketukan ini posisinya sebagai wakil ketua media dan pengembangan opini tim pemenangan. Dan saya sendiri sebagai ketua tim pemenangan. Urusan teknis disampaikan oleh Pak Ansor sebelum nanti Pak Melky sebagai calon gubernur. Saya persilakan. Terima kasih yang terhormat Pak Melky Laklena sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Frans Sarung, ketua tim pemenangan dari 11 partai pendukung, relawan dan keluarga, kemudian Pak Lawrence sebagai wakil ketua bidang media dan pengembangan opini, Bapak Ibu, teman-teman media massa yang kami muliakan. Sore hari ini mungkin saya menyampaikan secara umum tentang rencana deklarasi. Jadi sebelum masuk pada masa kampanye pada tanggal 25 September yang ditetapkan oleh KPU, maka kami akan mengawali dengan deklarasi pada beberapa titik. Yang pertama adalah besok 14 September pukul 15.30 di Gor Oepoi Kupang, deklarasi tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Kepulauan. Saya ulangi, deklarasi tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Kepulauan yaitu Sabu, Rote, Alor, dan Lembata dihadiri target 10.000 massa yang kami hadirkan. Setelah itu, pada hari Senin tanggal 16 September, kami akan deklarasi Daratan Timur meliputi Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka. Kami pusatkan di Kota Soe di TTS dengan 10.000 massa juga, dan dimulai pada siang hari. Kemudian kami akan lanjut pada Rabu tanggal 18 itu wilayah Flores bagian barat meliputi Ngada, Manggarai Timur,
Manggarai dan Manggarai Barat kami akan pusatkan di Labuhan Bajo pada hari Rabu tanggal 18 siang, dihadiri sekitar 8.000 massa. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 19 kami akan hadir di Tambolaka, Sumba Barat Daya. Itu ada deklarasi calon bupati yang partai pengusungnya sama dengan calon gubernur. Sebanyak 10.000 orang dilaksanakan di lapangan Galatama. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 kami akan lakukan deklarasi Flores bagian timur, meliputi Flores Timur, Sika, Ende, dan Nagrek, dipusatkan di kota Ende, kota kelahiran calon gubernur. Diperkirakan sekitar 10.000 massa akan hadir pada deklarasi tersebut. Setelah itu kami akan lanjutkan dengan menghadiri pleno penetapan paslon pada hari Minggu tanggal 22, kemudian hari Senin tanggal 23 menghadiri pleno penarikan nomor urut di KPU provinsi, dan selanjutnya mulai tanggal 15 kami akan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU sampai 3 hari sebelum hari pencoblosan, yaitu masa tenang. Ini gambaran awal yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Sebagai gambaran awal bahwa kami sudah melakukan perwakilan daripada FPT, kami ambil pada sekian titik sebagai bagian daripada deklarasi kami menghantarkan kedua calon ini dipersembahkan kepada publik NTT untuk memilih pada tanggal 27 November yang akan datang. Terima kasih dari saya. Sebelum ke Pak Medi, saya perkenalkan dulu, ini Pak Toya, Ketua Panitia deklarasi besok ini. Saya sampaikan sedikit untuk susunan acara berikut esok itu. Tapi sebelumnya itu, dalam kepanitiaan kami itu ada dari 11 seksi yang ada, dan tergabung dari seluruh elemen partai politik yang mengusung kedua paslon ini, dan dicampur juga dengan tim keluarga. Kami elaborasi semua. Ya, sedikit saya sampaikan tentang susunan acara ini. Nanti ada dalam gambaran saya itu, kami semua konsepnya itu adalah kegiatan acara dimulai itu jam 2 yang nanti diisi oleh talent-talent dari Kota Kupang maupun talent NTT yang sudah go nasional juga hadir di acara itu. Kemudian ada 7 anggota DPR di Kota Kupang, dapil NTT, DPR dapil NTT dari partai pengusung yang hadir juga untuk memberi orasi politik di panggung. Selanjutnya itu nanti ada, pada akhirnya itu nanti ada deklarasi, pembacaan deklarasi, kemudian ditandai dengan serinya atau tombol deklarasi bersama dengan seluruh partai pengusung di atas panggung. Itu gambaran yang ada. Ada 11 parpol pengusung Melki Joni. Dari 11 parpol itu ada 1 parpol yang kemarin bukan sebagai peserta pemilu, yaitu Partai Prima. Ada 10 lainnya itu partai peserta pemilu. Dari 10 itu dia di tingkat provinsi itu memiliki 36 kursi DPRD provinsi. Rinciannya Golkar 9, Gerindra 9, Demokrat 7, PSI 6, PAN 4, Perindo 1. Jadi ada 36. Di tingkat kabupaten kota, dari 10 parpol pengusung ini memiliki 384 kursi DPRD kabupaten kota. Nah, berdasarkan catatan kita,
Ini 36 dari 36 dari 25 dari 65 kursi tingkat provinsi, presentasenya itu sekitar 55%. Ya. Lalu di tingkat kabupaten dari 384 kursi itu tadi, total kursi tingkat kabupaten kota di NTT dari 22 kabupaten kota se-NTT itu 650. Dalam partai pendukung Melki Joni itu ada 384, presentasenya sekitar 59%. Sekitar 59% ini. Lalu di tingkat provinsi pula berdasarkan suara sah. Suara sah berdasarkan pemilu Februari kemarin itu 2,8 juta, jadi 2,8 juta. Nah, suara sah dalam koalisi Melki Joni itu ada 1,5 juta. Kalau dipresentasikan itu sekitar 55%. Nah, kalau suara ini saja dirawat, jadi kemenangan itu sebetulnya sudah di depan mata. Ini gambaran suara berdasarkan raihan pemilu Februari kemarin. Itu beberapa tambahan. Saya kira, ya, di DPR RI itu juga dari 13 kursi wakil rakyat dari NTT yang di Senayan, 7 diantaranya itu dalam koalisi ini. Nah, 7 dari 13 itu juga itu sekitar 55%. Dan mereka semua wakil rakyat di Senayan yang dalam koalisi hampir dipastikan semuanya hadir besok. Ya, ada BKH, ada Pak Melki Mekeng, ada Pak Ahmad Yohan, ada Ibu Anitaka, ada Gabriel, ada Rudi Kapunan, itu yang nanti PAW-nya Pak Melki Mekeng. Mereka semua nanti besok. Dan hampir dipastikan juga besok Pak AHY yang kebetulan besok pagi itu ada di Kupang berkunjung. Iya. Jadi diinformasikan besok akan hadir di Kupang dan kita pun sudah mengirim undangan resmi untuk hadir di sini waktu deklarasi besok itu. Mudah-mudahan beliau hadir. Terima kasih. Itu beberapa informasi tambahan dari saya. Selanjutnya saya persilakan Pak Melki. Baik, terima kasih Pak Frans, Pak Ansor, Pak Toya, Bu Torres, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman media. Selamat bertemu lagi. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman kaum semua sudah hadir. Pertama, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini untuk bersama-sama kita ngobrol santai terkait dengan situasi politik di lingkup NTT dan juga mungkin di kedua NTT yang hari ini pastinya perlu menjadi atensi kita bersama. Kami dari tim paslon Melki Joni, saya dan kadernya Sadoma, tentu ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Selamat datang Pak Joni Sadoma. Tidak ketemu satu minggu, saya lupa dan minggu sudah. Jadi kami, saya dan Kak Joni dan semua tim ada 11 partai politik, kami sudah bergerak terus dalam rangka mempersiapkan proses itu ini dengan baik. Beberapa waktu belakangan ini
Joni berdiri di beberapa kabupaten, saya pun demikian. Dan besok kami akan mendeklarasikan yang pertama kali di Kota Kupang. Deklarasi pertama untuk Kota Kupang dan 4 kabupaten kepulauan. Nah, kami terbatas waktu, jadi 4 kabupaten kepulauan, kabupaten Kota Kupang diselenggarakan besok 1 September. Lalu seluruh daratan timur itu kita pusatkan di TTS tanggal 2 September hari Senin sore. Lanjut nanti tanggal 18 itu di Manggarai Raya itu di Labuan Bajo tanggal 18 September. Kemudian seluruh daratan Sumba kita akan nanti hadir di sana itu tanggal 19 September. Kemudian Flores bagian tengah sampai ke bagian timur sampai di Jombang itu kami bikin di ND itu tanggal 20 September. Jadi saya dan Pak Joni Assadoma tim mulai besok hari Sabtu ini dan sampai tanggal 20 akan mendeklarasikan diri di 1, 2, 3, 4, 5 titik. Jadi Kota Kupang itu untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kepulauan. Daratan timur 5 kabupaten kami di TTS, kemudian Manggarai Raya di Labuan Bajo, kemudian seluruh daratan Sumba di SPD dan Flores bagian tengah ke timur itu di ND. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian adalah kita akan nanti sebentar lagi masuk ke penetapan pasangan calon. Yang pasti kan saya juga yang ditanya ya, kalau Pak Joni kan sudah pas waktu masa pensiun. Saya pribadi sudah mundur resmi dari DPR RI, tapi memang itu berlaku sejak penetapan. Jadi seluruh proses di KPU sudah kita jalankan, Pak Joni sudah lengkap, saya sudah lengkap juga. Jadi kami ini mundur DPR RI itu berlaku sejak penetapan tanggal 22. Jadi sampai saat ini sama DPR RI yang belum berhenti. Tapi pas tanggal 22 penetapan itu otomatis program saya berjalan. Jadi dari dulu saya ditanya orang, oh Pak Menti masih acara sebagai DPR RI mana? Ya memang masih berlaku. Sampai dengan tanggal 21, 22 pas penetapan itu berlaku. Jadi saya punya berakhirnya surat izin mengemudi sebagai DPR RI itu tanggal 20 September. Jadi sekarang masih DPR RI, nanti di depan bisa masih mimpi lagi rapat dengan Badan Gizi Nasional sampai sekitar ada mimpi itu rapat. Tapi 20 September selesai. Sama seperti Pak Joni kami menjadi pensiunan di DPR RI. Terkait dengan persiapan visi misi program ini yang penting. Kalau kita bicara NTT ke depan itu ada di situ. Saya dan Pak Joni Assadoma dan tim, Pak Joni sudah bikin tim sudah cukup lama, saya juga cukup lama. Kami sudah diskusikan sampai dengan revisi ke-11. Pertemuan terakhir kemarin kami buat di Hotel Harper itu mengundang para tokoh-tokoh yang kami pikir punya catatan terkait urus NTT ini, baik dari aspek teoritis maupun praktis, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Kemarin itu kami bahas di revisi ke-11, jadi sudah ada 11 pembahasan terkait dengan visi misi program dan akan terus kami lakukan sampai dengan dokumen itu memang dinyatakan sudah final. Jadi saya dan Pak Joni dan tim kami tahu bahwa spirit lewat NTT itu berarti mau mengajak semua orang untuk berkontribusi. Tentu dokumen itu nanti pada waktu yang akan kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian. Tapi prinsipnya adalah kami sadar betul bahwa mengurus NTT dalam kondisi hari ini itu tentu butuh bantuan dan keterlibatan. Yang pasti kalau visi besarnya adalah kita ingin NTT itu maju, jadi aspek ekonominya bisa betul-betul kita benahi betul dan pendapatan masyarakat menjadi tinggi. Jadi dalam posisi ini NTT sehat, masyarakatnya NTT sehat, kemudian NTT cerdas, seluruh anak-anak NTT harus bisa bersekolah dan menjadi cerdas. Tadi kita mungkin mencermati ada Bu Anita menyampaikan ada 205 anak putus sekolah, dan kami pastikan bahwa ini selalu cuma Bu Anita 205 anak putus sekolah ini bisa kita bikin dari sekolah baru. Kami pastikan 205 yang Bu Anita bilang tadi, ini tadi baru dirilis tadi pagi saya. Bu Anita sekarang ada 205 anak putus sekolah di seluruh NTT ini, dan selain susah memperoleh biaya itu 205 anak ini bisa kita buat mereka bersekolah kembali. Mekanismenya ada caranya baik dari pemerintah maupun swasta. Nanti soal nanti akan kami rumuskan setelah nanti kita diskusikan dan kita putuskan pola-polanya.
Jadi sekali lagi 250 sekolah yang disampaikan itu akan kami pastikan bisa mereka bersekolah. Kemudian NTT maju, sehat, cerdas, berkelanjutan. Ini kata-kata ini juga mesti ada dalam semua visi-visi ternyata. Dan kami pastikan bahwa kata-kata berkelanjutan ini dipastikan saya dan Pak Joni Asadoma ini dan semua tim kami bagian dari proses itu. Saya dan Pak Joni hari ini memastikan bahwa keberlanjutan program di tingkat pusat yang ada di provinsi maupun yang ada di provinsi maupun di dosen ini bisa berjalan karena saya dan Pak Joni ini paling tidak kami ini semua partai yang kemarin berada bersama Pak Prabowo dan hari ini bersama Pak Jokowi semuanya ada juga di ini. Jadi kalau bicara keberlanjutan program pembangunan di NTT, baik itu program pusat yang ada di sini maupun program di NTT maupun yang ada di tingkat 2, kami pastikan bahwa judul itu ada di pasangan saya dan Pak Jokowi. Dan terakhir sejahtera tentunya kalau kita bicara sudah maju, sudah sehat, sudah cerdas, sudah berkelanjutan, mudah-mudahan kesadaran itu bisa kita hadirkan di bumi Nusa Tenggara Timur. Ada banyak program yang kami siapkan, tapi paling tidak spirit utama kami sama seperti spirit Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita ingin agar tema hilirisasi di tingkat pusat itu bisa kita bawa di Nusa Tenggara Timur. Hilirisasi artinya adalah sumber daya alam yang ada di NTT ini kita harapkan agar dia tidak keluar dari NTT dalam bentuk mentah-mentahan. Artinya bila tambah dari produk NTT karena kemudian kita tidak dapatkan. Jadi besok ini kami akan upayakan dengan cara yang kami bisa lakukan agar produksi di bidang pertanian, kelautan, perikanan, peternakan yang selama ini kita lepas mentah keluar dari NTT, mudah-mudahan peranan bisa kita kemudian ambil nilai tambahnya itu dengan spirit hilirisasi yang ada di tingkat pusat kita bagi ke daerah. Bentuk nanti itu dalam bentuk UMKM atau koperasi, industri kecil dan atau industri yang lebih besar lagi. Nanti saya dan Pak Yoni nanti akan merumuskan agar ini bisa dilakukan dengan baik. Peningkatan pendapatan daerah juga didorong, masih juga memastikan bahwa semakin banyak dana publik APBD ini bisa sampai ke bawah akan kami rumuskan dengan baik dan sehingga nanti bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat NTT. Dan terakhir tentunya spirit Airborne NTT ini yang saya dan Pak Joni lakukan ini tentu akan membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan banyak pihak, baik berbagai pihak non pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, yang pasti teman-teman dari berbagai latar belakang ya, termasuk teman-teman media tentunya, dari swasta, para pengusaha, dari sektor akademisi, termasuk teman-teman NGO baik NGO lokal maupun internasional dan berbagai sektor terkait yang kita libatkan dalam pembangunan NTT. Baik, apa nih kira-kira yang mereka membutuhkan dari saya? Karena yang disampaikan oleh Bung Melki sudah lengkap semuanya. Ya, jadi intinya begini, setiap pemerintahan dimanapun juga di dunia ini tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Betul betul kira-kira. Jadi negara sejahtera itu adalah tujuan setiap negara, seperti kita juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kami pun bertekad untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat NTT. Sejahtera ini artinya masyarakat itu cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, pendidikannya bagus, kesehatannya terjamin, dan hidup dalam suasana yang nyaman, aman dan tentram. Nah, itulah unsur-unsur daripada negara sejahtera atau masyarakat yang sejahtera. Nah, pertanyaannya bagaimana menuju ke situ? Tentu ini pemerintah harus punya program-program yang bisa membawa masyarakat keluar dari berbagai persoalan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan dalam hal ini
infrastruktur, ya, alat pembangkit, penerangan untuk kelistrikan maupun telekomunikasi. Ya, kalau rekan-rekan sering ke daerah tentu masalah jaringan internet ini masih belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat NTT. Ya. Banyak daerah yang belum bisa mengakses internet. Nah, di zaman modern seperti ini, di zaman teknologi informasi ini, akses internet itu sudah merupakan satu keharusan yang disiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian juga masalah human trafficking, perdagangan manusia, ini juga masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Sampai sekarang, ya, setiap tahun lebih daripada 100 orang NTT bekerja di luar negeri kembali dalam keadaan menjadi jenazah. Ya. Ini pekerjaan besar. Kemudian juga masalah kelangkaan atau keterbatasan air, baik air konsumsi maupun air untuk pertanian peternakan. Ini semua melalui program-program yang sudah atau sedang kita rencanakan akan menjadi fokus daripada pemerintahan Melki Joni yang akan datang apabila rakyat mempercayakan kita untuk memimpin Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan besar, pekerjaan berat, tidak mudah, ya. Tapi dengan tekad yang kuat, komitmen yang tinggi, hati nurani yang besar, ya, kerjasama, kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, birokrat, swasta, TNI Polri, dan juga rekan-rekan kita yang ada di DPR RI, PRD, kemudian diaspora NTT yang ada di berbagai daerah bahkan berbagai negara. Ini semua kita akan ajak dan kita akan himbau untuk sama-sama menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di NTT, sehingga kita dapat mengurangi stigma-stigma, atribut-atribut negatif yang diberikan kepada NTT. Ya, karena kita tahu apa yang diberikan stigma negatif itu. Katanya provinsi paling miskin lah, ya kan? Provinsi yang tertinggal pendidikannya, provinsi macam-macam lah. Ya, kita mesti keluar dari situ. Kalau kita berangkat sekarang, pemerintahan nanti NTT masih nomor 3 IPR yang paling rendah di Indonesia. Ya, nanti selesai pemerintahan atau setelah pemerintahan kita angkatlah, jangan sampai nomor 3 terus. Ya, dia naik lebih baik lagi. Karena memang merubah situasi yang ada ini orang yang tidak semudah merubah telapak tangan atau membalikan telapak tangan. Tapi dengan tekad kuat, dengan komitmen, dengan kerjasama semua stakeholder dan seluruh masyarakat NTT, ya, bagaimana kita membangun ekonomi kita, meningkatkan PAD kita, ya, dengan mengelola semua sumber-sumber daya yang ada. Saya yakin kita akan bisa sedikit demi sedikit beranjak dari atribut-atribut negatif tersebut. Ya. Seperti disampaikan oleh Bung Melki tadi, ya, bahwa kami didukung oleh 11 partai, ya, baik partai parlemen maupun yang non parlemen,
masif ya. Tentu ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Ya. Kita akan mendapat. Kemudian juga kita langsung satu garis dengan pusat kekuasaan, dengan Bapak Presiden. Tentu ini akan menjadi daya ungkit yang luar biasa, ya, karena pemerintah itu kan hanya dua institusi yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan anggaran dan program, ya, yaitu pemerintah pusat dan DPR RI, legislatif. Nah, kalau kita sudah mempunyai akses kedua institusi tersebut, tentu kita akan mendapat dukungan yang kuat dalam membangun daerah. Tapi yang jelas bahwa daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini butuh kerjasama dari semua stakeholder, dari seluruh masyarakat, sehingga diberi semua NTT ini yang tadi disampaikan sesudah visi-misi kita, yaitu NTT sehat, NTT cerdas, NTT maju menuju kepada NTT sejahtera. Mungkin ini saja dulu dari saya. Terima kasih. Terkait dengan investor, terkadang investor selama ini mengeluh dengan perizinan. Menurut mereka agak sulit mendapat perizinan dari pusat. Perizinannya kita buat yang sederhana, yang transparan, yang cepat, sesuai dengan aturan, dan membuat pengusaha itu friendly ya. Mereka merasa nyaman untuk berinvestasi di NTT. Dan kami pastikan bahwa tidak ada lagi nanti kalau orang bilang bahwa dia datang pertama sudah diminta, ya, kita akan membuat dia lebih sederhana dan kemudian tidak ada hal yang aneh-aneh pada si pengusaha tersebut.